terjadinya pelecehan seksual itu dikarenakan oleh budaya patriarki. Perempuan yang seharusnya dihargai dan juga dihormati justru dijadikan sebagai objek dalam pelecehan seksual. Di sepanjang Januari 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa kasus pelecehan seksual di Indonesia mencapai 4.280 kasus, di mana korban banyak tidak melapor. Itu dikarenakan oleh stigma buruk yang diberikan masyarakat terhadap si korban. Inilah acara saya, Korban Bersuara. Di sini kita akan coba untuk membahas tentang kasus pelecehan seksual yang salah satunya itu terjadi di Indonesia, yaitu tentang pencabulan yang dilakukan oleh seorang sebenarnya sangat disayangkan sekali ya, apalagi itu dilakukan oleh seorang anak kiai yang seharusnya mereka itu bisa memberikan contoh yang baik untuk santrinya, bahkan untuk masyarakat. Terlebih bagi si korban, mereka berhak untuk mendapatkan keadilan. Dan jika saya ditanya, apakah ada keterkaitannya antara pelecehan seksual yang terjadi dengan filsafat politik? Saya rasa ada. Karena dalam kasus tersebut ada hak asasi manusia yang dilanggar. Selain itu juga terjadi penindasan terhadap perempuan, dan kedua hal ini itu ada di pembahasan filsafat politik. Sekarang, kalau kita coba lihat dari sudut pandang si korban, maka saya rasa teori feminisme akan lebih cocok untuk dikaitkan dengan hal ini, di mana feminisme itu merupakan sebuah gerakan yang ingin memperjuangkan terhadap hak-hak dari setiap perempuan. Dan sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai apa itu feminisme. Karena sebenarnya ketika kita itu membahas tentang feminisme, maka hal ini akan terlalu sensitif ya. Jadi perlu diingat bahwa feminisme yang akan kita bahas kali ini adalah feminisme yang tidak menyimpang dari nilai-nilai yang sudah ada pada Pancasila, baik itu sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima. Garis bawah ya. Oke, kalau persepsi kita sudah sama, saya akan lanjutkan. Ada beberapa hal yang diperjuangkan oleh feminisme dan itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya saja, seperti yang pernah diperjuangkan oleh perempuan zaman dulu tentang hak memperoleh pendidikan dan juga hak untuk berpolitik bagi seorang perempuan, sebagaimana yang hasilnya saat ini telah kita rasakan, dan tidak mungkin dong kita akan melupakan hal tersebut. Dan untuk di zaman sekarang, hal yang saya rasa patut untuk diperjuangkan bagi seorang wanita itu tentang bagaimana agar dapat meminimalisir kasus pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan, agar perempuan itu tidak selalu menjadi korban pelecehan. Sebenarnya awal mula mengapa ada gerakan feminisme itu karena mereka selalu melihat bahwa perempuan itu kebanyakan ditindas, dan gerakan mereka lakukan itu bukan ingin merendahkan atau menghilangkan sosok laki-laki dari sisi perempuan, tapi ingin agar wanita itu tidak selalu ditindas dan mereka itu memperoleh keadilan dengan setara dengan laki-laki. Dalam konteks korban pelecehan seksual dan teori feminisme itu memiliki keterkaitan yang sangat erat menurut saya. Karena apa? Karena teori feminisme itu memiliki fokus utama pada kesetaraan gender dan pembebasan perempuan dari berbagai bentuk penindasan. Dan dengan teori feminisme ini juga telah membantu kita untuk mengidentifikasi dan juga memerangi pelecehan seksual yang terjadi. Feminisme juga telah mengangkat isu pelecehan seksual sebagai bagian dari kekerasan yang berbasis gender yang dialami oleh seorang perempuan. Tak hanya itu, teori feminisme juga mengkritisi dan melawan pola pikir yang memberikan privilege kepada pria untuk melakukan tindakan seperti pelecehan seksual, serta menyoroti terhadap ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang memungkinkan seorang laki-laki itu melakukan pelecehan seksual tersebut.
Dengan adanya feminisme itu juga telah mendorong kita untuk memahami bahwa pelecehan seksual sebenarnya bukanlah menjadi masalah individu saja, tapi sudah menjadi bagian dari struktur sosial yang memperkuat dominasi laki-laki. Hal yang sebenarnya dipermasalahkan dalam teori feminisme itu tentang budaya pemerkosaan yang seakan-akan dibenarkan oleh seseorang dengan menyalahkan si korban. Dan di dalam teori feminisme itu juga telah membantu kita untuk memahami, mengkritisi, dan juga melawan atau bertindak ketika ada pelecehan seksual yang terjadi. Oke, kalau begitu berarti adanya feminisme itu sebagai bentuk empati terhadap perempuan yang mengalami ketidakadilan atau ketidaksetaraan. Sekarang kalau kita coba lihat dari sudut pandang perbuatan si pelaku, apakah perbuatan si pelaku itu bisa dikatakan sebagai bentuk dari keadaan alamiah atau memang karena keinginan si pelaku? Sebenarnya tentang perbuatan si pelaku pelecehan seksual itu tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan keadaan alamiah atau dipertanggungjawabkan oleh faktor alamiah menurut saya. Tapi kalau dilihat dari keadaan alamiah menurut pandangan Rousseau, sebenarnya manusia itu pada dasarnya baik dan bebas dari yang namanya kejahatan. Berarti jika ada seseorang yang melakukan kejahatan, baik itu pelecehan seksual atau yang lainnya, semua itu dipengaruhi oleh lingkungan atau masyarakat yang menyimpang dari keadaan alamiahnya, sehingga seseorang itu bisa menjadi seseorang yang jahat. Dan perbuatan pelecehan dan perbuatan pelaku pelecehan itu terjadi sebagai bentuk akibat dari kerusakan sosial dan peradaban yang menyimpang dari keadaan alamiah yang seharusnya. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Taman kita loh.